Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan polinomial. Langsung saja, polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat variabel berpangkat bulat positif. Adapun bentuk umumnya an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah titik ditambah a2 x pangkat 2 ditambah A1 X ditambah A0. Adapun keterangannya N sama dengan bulat positif. AN kurang 1, A2, A1 sama dengan koefisien. Sedangkan A0 nya adalah konstanta. Derajat polinomial adalah pangkat tertinggi dari suatu polinomial. Contohnya 3x pangkat 5 ditambah 2/3x dikurang 6x ditambah 7. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 5, maka dinamakan polinomial berpangkat 5. Untuk lebih jelasnya, langsung saja masuk di contoh soal. Diketahui Px sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 3. Dan Qx nya sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6. Maka tentukanlah Px ditambah Qx. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai Px ditambah Qx. Langsung saja kita masukkan nilai Px. 3x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 3 ditambah dengan nilai Qx. Nilai Qx nya itu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6. Maka tentukanlah Px ditambah Qx. Nah, di sini kita masukkan nilai Px ditambah Qx. Nilai Px 3x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 3 ditambah nilai Qx. Nilai Qx nya itu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6. Nah, di sini kita kelompokkan dengan yang sejenis sehingga berbentuk seperti ini. Lalu kita jumlahkan 3x berpangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 habis min 6x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 min 4x pangkat 2 12x tetap 3 dikurang 6 sama min 3 2x pangkat 4 itu tetap. Nah, di sini kita urutkan dari pangkat yang tertinggi sehingga berbentuk seperti ini. 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 3. Nah, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu perkalian polinomial. Operasi perkalian polinomial dilakukan dengan cara mengalihkan semua suku-suku secara bergantian. Jika ada dua polinomial atau lebih dikalikan, polinomial yang dihasilkan umumnya akan mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan polinomial aslinya, kecuali salah satu polinomial tersebut merupakan polinomial konstan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk di contoh soal. Untuk bentuk umum perkalian polinomial sama saja dengan materi sebelumnya. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk di contoh soal. Diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 4 dan gx sama dengan 4x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2. Maka tentukanlah fx dikali gx. Nah, di sini kita disuruh menentukan fx dikali gx. Nah, kita masukkan nilai fx dikali gx. 5x pangkat 3 dikurang 4 dikali 4x pangkat 5 ditambah 2x dikurang 2. Nah, kita kali pelangi. 5x pangkat 3 dikali 4x pangkat 5 sama dengan 20x pangkat 8. 5x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2 sama dengan 10x pangkat 5. 5x pangkat 3 dikali min 2 sama dengan min 10x pangkat 3. Nah, kita kalikan suku selanjutnya. Min 4 dikali 4x pangkat 5 sama dengan min 16x pangkat 5. Min 4 dikali 2x pangkat 2 sama dengan
min 8x pangkat 2 min 4 dikali min 2 sama dengan 8. Nah, untuk langkah selanjutnya kita samakan yang sejenis sehingga menghasilkan seperti ini. 20x pangkat 8 dikurang 16x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 8. Nah, di sini kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Di sini yang bisa dijumlahkan hanya min 16x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 5 karena pangkatnya sama. Kalau yang lain beda pangkatnya, sehingga menghasilkan 20x pangkat 8 dikurang 6x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 8. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian polinomial dengan cara sintetik. Materi ini dapat didefinisikan sebagai cara sederhana untuk membagi suatu polinomial dengan persamaan polinomial lain berderajat 1 dan umumnya digunakan untuk mencari angka 0 dari polinomial. Jika kita membagi fx dengan faktor linier px yang mana dari polinomial derajat 1, hx adalah polinomial hasil bagi dan sx adalah sisanya yang merupakan suku konstan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: fx sama dengan px dikali hx ditambah sx dengan keterangan fx sama dengan yang dibagi, px sama dengan pembagi, hx hasil bagi, dan sx-nya sama dengan sisa bagi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk di contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2 oleh x tambah 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus mencari pembuat 0 dari pembagi. Pembaginya itu x ditambah 2 sehingga menghasilkan x sama dengan min 2. Nah, di sini kita menggunakan metode Horner. Lalu kita turunkan koefisien dari persamaan soal 2, 5, min 4, 2. Nah, langkah untuk mengerjakannya, yang pertama kita turunkan 2 lalu dikalikan dengan min 2. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. 5 ditambah min 4 sama dengan 1. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Min 4 ditambah min 2 sama dengan min 6. Min 6 dikali min 2 sama dengan 12. 2 ditambah 12 sama dengan 14 sehingga menghasilkan 2, 1, min 6, 14. Nah, di sini 14-nya itu adalah sisa, sedangkan 2, 1, min 6 itu hasil bagi sehingga berbentuk seperti ini. Nah, di materi selanjutnya, pembagian polinomial sintetik AX tambah B. Pada pembagian ini terdapat perbedaan dengan bentuk x ditambah k. Perbedaan tersebut terletak pada hasil baginya hx per a, di mana hx adalah hasil bagi dan a adalah koefisien dari x pembaginya. Secara matematis, pembagian ax tambah b dapat ditulis sebagai berikut: fx sama dengan ax ditambah b dikali hx per a ditambah sx dengan keterangan fx sama dengan yang dibagi, ax tambah b sama dengan pembagi, hx sama dengan hasil bagi, a sama dengan koefisien x, sedangkan sx sama dengan sisa. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk di contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 5 oleh 2x dikurang 3. Nah, seperti di materi sebelumnya, kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah 2x dikurang 3 sehingga menghasilkan x sama dengan 3 per 2. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan metode Horner. Lalu kita turunkan koefisien dari soal, yaitu 4, 2, min 3, min 5. Kita turunkan 4. 4 dikali 3 per 2 sama dengan 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 dikali 3 per 2 sama dengan 12. Min 3 ditambah 12 sama dengan 9. 9 dikali 3 per 2 sama dengan 27 per 2. Min 5 ditambah 27 per 2 sama dengan 17 per 2. Sehingga menghasilkan
4, 8, 9, 17 per 2. Nah, di sini 17 per 2 itu adalah sisa. Sedangkan 4, 8, 9 adalah hasil bagi. Sehingga menghasilkan 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 9 per 2. Kenapa bisa dibagi 2? Karena koefisien dari x. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zafira Alamsyah. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai polinomial. Terdapat 4 bagian materi yang akan saya jelaskan, yaitu pembagian polinomial dengan faktor kuadrat, menyelesaikan persamaan polinomial, menyelesaikan persamaan kubik, serta jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Baik, langsung saja kita bahas materi mengenai pembagian polinomial dengan faktor kuadrat. Dalam menyelesaikan pembagian polinomial dengan faktor kuadrat dapat digunakan metode Horner. Namun dengan syarat pembaginya mudah difaktorkan. Nah, pembagi yang mudah difaktorkan itu seperti apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan contoh soal berikut. Diketahui polinomial fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 15. Tentukan hasil bagi dan sisa jika fx dibagi oleh x kuadrat dikurang x dikurang 6. Pada soal ini, pembaginya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 6. Faktor dari x kuadrat dikurang x dikurang 6 ini adalah x kurang 3 dan x tambah 2. Nah, dari kedua faktor ini, maka kita sudah menemukan pembuat nolnya. Pembuat nol pertama adalah 3 dan pembuat nol kedua adalah min 2. Selanjutnya, kita menggunakan metode Horner. Kita tulis masing-masing koefisien dari polinomial di atas. Jadi 1, 3, min 7, min 4, dan min 15. Lalu pembuat nolnya kita letakkan di sebelah sini. 1 ini kita turunkan lalu kalikan dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18, min 7 ditambah 18 sama dengan 11. 11 dikali 3 sama dengan 33, min 4 ditambah 33 sama dengan 29. 29 dikali 3 sama dengan 87, min 15 ditambah 87 sama dengan 72. Kita anggap 72 sebagai sisa pertama, dan ini adalah hasil baginya. Namun, karena terdapat 2 pembuat nol, maka kita bagi lagi dengan pembagi yang kedua. Sama seperti langkah sebelumnya, 1 kita turunkan, 1 kali min 2 sama dengan min 2, 6 ditambah min 2 sama dengan 4, 4 dikali min 2 sama dengan min 8, 11 ditambah min 8 sama dengan 3, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, 29 ditambah min 6 sama dengan 23. Kita sudah tidak mengambil 72 karena 72 adalah sisa yang pertama, 23 adalah sisa kedua, dan yang ini adalah hasil baginya. Perlu diketahui, rumus untuk mencari hasil bagi dan sisa dalam pembagian polinomial dengan faktor kuadrat yaitu hasil bagi sama dengan hx per a dan sisa sama dengan sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama. Jadi hasil baginya x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 per 1. Hasilnya tetap sama dan sisanya yaitu 23 dikali x dikurang 3 ditambah 72 sama dengan 23x dikurang 69 ditambah 72. Sama dengan 23x ditambah 3. Teorema sisa. Teorema sisa adalah konsep dasar dalam aljabar dan digunakan untuk mencari sisa ketika suatu polinomial dibagi dengan ekspresi linear. Baik, perhatikan contoh berikut untuk lebih jelasnya. Tentukan sisa pembagian 12x pangkat 4 dikurang 40x pangkat 3 tambah 27x pangkat 2 tambah 13x dikurang 6 jika dibagi oleh x tambah 1. Caranya, kita tentukan dulu pembuat nolnya. X tambah 1 berarti x sama dengan min 1. Langkah selanjutnya, substitusikan min 1 ke dalam polinomial di atas. Jadi, 12 kali min 1 pangkat 4 dikurang 40 kali min 1 pangkat 3 tambah 27 kali min 1 pangkat 2 tambah 13 kali min 1 dikurang 6. Ini hasilnya 12, ini 40, ini 27, ini 13, dan ini 6. Lalu jumlahkan seluruhnya, ini akan menghasilkan 60. Jadi sisanya adalah 60. Teman-teman juga bisa menggunakan metode Horner untuk menguji apakah x tambah 1 ini habis membagi 12x pangkat 4 dikurang 40x pangkat 3 tambah 27x pangkat 2 tambah 13x dikurang 6. Teorema faktor. Teorema faktor digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Inti dari teorema faktor adalah yaitu membagi merupakan teorema faktor yang digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak. Jika memiliki sisa 0,
Di sini teorema sisa masih diperlukan, yaitu buat mengetahui sisa dari suatu pembagi suku banyak. Adapun contoh soal dari teorema faktor yaitu x kubik tambah 4x kuadrat tambah 2x min 1. Nah, adapun cara penyelesaiannya yaitu min x tambah 1 yaitu faktornya, berarti p dalam kurung min 1 sama dengan 0. P dalam kurung min 1 sama dengan dalam kurung min 1 kubit tambah 4 dalam kurung min 1 kuadrat ditambah 2 dalam kurung min 1 kurang 1 sama dengan min 1 tambah 4 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0. Jadi dalam kurung x tambah 1 adalah faktornya. Faktorisasi polinomial. Faktorisasi polinomial adalah proses mengubah polinomial menjadi bentuk perkalian dari beberapa polinomial yang lebih sederhana. Dalam faktorisasi, kita mencari faktor-faktor polinomial yang dapat mengalihkan kembali menjadi polinomial asal. Kita dapat menggunakan teorema faktor dan teorema sisa untuk mencari faktor-faktor dari polinomial tersebut. Contoh soal, buktikanlah bahwa x tambah 1 adalah faktor dari fx, sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 6. Lalu, carilah faktor lainnya. Langkah pertama, kita akan membuktikan apakah x tambah 1 adalah faktor dari polinomial di atas. Karena x tambah 1 berarti x sama dengan min 1. Caranya, kita substitusikan min 1 ke dalam persamaan polinomial di atas. Jadi, 2 kali min 1 pangkat 3 tambah min 1 pangkat 2 dikurang 7x dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya, jumlahkan semuanya dan apabila hasilnya 0, maka faktor tersebut memenuhi persamaan di atas. Untuk mencari faktor lainnya, kita dapat menggunakan metode Horner. Tuliskan masing-masing koefisien dari setiap suku. Lalu, untuk pembaginya, kita letakkan di sebelah sini. 2 diturunkan, 2 kali min 1 sama dengan min 2, 1 tambah min 2 sama dengan min 1, 1 kali min 1 sama dengan 1, min 7 tambah 1 sama dengan min 6, min 6 kali min 1 sama dengan 6, min 6 tambah 6 sama dengan 0. Dari hasil bagi yang kita peroleh, kita telah menemukan satu faktor lagi. Namun, ini masih bisa difaktorkan menjadi 2x tambah 3 dan x dikurang 2. Jadi, faktor lain dari persamaan di atas adalah 2x tambah 3 dan x dikurang 2. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan polinomial. Dalam menyelesaikan persamaan polinomial, langkah yang perlu dilakukan adalah menentukan akar-akar dari persamaan polinomial tersebut. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Akar-akar polinomial itu sendiri identik dengan faktor. Jika x sama dengan p akar suatu persamaan, maka x kurang p merupakan faktor dari persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan faktor dari koefisien variabel pangkat tertinggi yaitu 2. Faktor dari 2 itu ada 1 dan 2. Ini berlaku untuk plus minus. Selanjutnya menentukan faktor dari konstanta. Konstanta di sini adalah min 6. Jadi faktor dari min 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Ini juga berlaku plus minus. Sehingga akar yang mungkin memenuhi persamaan tersebut adalah 1, 2, 3, 6, 1/2, dan 3/2. Ini juga berlaku plus minus. Di sini kita coba x sama dengan 1. Substitusikan nilai 1 tersebut ke dalam x. Jadi 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 5 kali 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. Ini hasilnya 2, ini hasilnya 5, ini 1, dan ini min 6. 2 tambah 5 sama dengan 7, 7 kurang 1 sama dengan 6, 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jika hasilnya 0, berarti akar tersebut memenuhi persamaan polinomial di atas. Nah, untuk mencari akar lainnya, kita dapat menggunakan metode Horner. Kita tuliskan konstanta dari setiap suku, lalu satunya ditaruh di sebelah sini. 2 diturunkan. 2 kali 1 sama dengan 2, 5 tambah 2 sama dengan 7, 7 kali 1 sama dengan 7, min 1 ditambah 7 sama dengan 6, 6 dikali 1 sama dengan 6, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari hasil bagi yang diperoleh, kita dapat mencari akar-akar yang lain. Kita dapat tuliskan 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 6. Lalu, terlebih dahulu, kita cari faktornya. Dan diperoleh x tambah 2 dan 2x dikurang 3. Setelah menemukan semua faktornya, maka kita dapat menemukan akarnya. Jadi, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan min 2, dan x3 sama dengan min 3/2. Menyelesaikan persamaan kubik. Polinomial kubik adalah jenis polinomial yang pangkat variabel atau derajat tertingginya adalah 3.
Bentuk umum dari persamaan kubik adalah AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D. Di sini, X adalah variabel dan A, B, C, dan D adalah bilangan real. Cara untuk menyelesaikan persamaan kubik tidak lain adalah dengan cara mencari angka nolnya. Masuk ke contoh soal. Carilah faktor dari 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama, kita tentukan dulu yang mana A, B, C, dan D. A di sini adalah 2 dan D-nya adalah 6. Cara mencari akar yang mungkin adalah faktor A dibagi dengan faktor D. Jadi kemungkinannya adalah 1, 1/2, 1/6, 2, dan 2/3. Ini berlaku untuk plus minus. Kita coba substitusi 1 ke dalam persamaan di atas. 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 5 kali 1 ditambah 6 sama dengan 0. 2 dikurang 3 dikurang 5 ditambah 6 hasilnya 0. Jadi artinya 1 memenuhi persamaan tersebut. Selanjutnya kita menggunakan metode Horner untuk mencari akar yang lain. Kita memasukkan koefisien dari setiap suku dan pembaginya. 2 kita turunkan, 2 kali 1 sama dengan 2, min 3 tambah 2 sama dengan min 1, min 1 dikali 1 sama dengan min 1, min 5 ditambah min 1 sama dengan 6, min 6 dikali 1 sama dengan min 6, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Di sini kita sudah menemukan dua faktor. Faktor pertama, X dikurang 1, faktor kedua, 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 ini dapat difaktorkan kembali menjadi X tambah 3/2 dan X dikurang 4/2, menghasilkan X kurang 1, 2X tambah 3, serta X kurang 2. Jadi, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 3/2, dan X3 sama dengan 2. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Terdapat perbedaan antara persamaan kuadrat dan persamaan kubik. Pada persamaan kubik, misal X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka berlaku X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Dalam persamaan kubik, misal X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan kubik, X pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0, maka berlaku X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A, X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Untuk lebih memahami, silahkan perhatikan contoh soal berikut. Jika X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 4 adalah akar persamaan X pangkat 3 tambah PX tambah Q sama dengan 0, maka akar ketiga adalah, karena derajat dari persamaan tersebut adalah 3, berarti ini adalah persamaan kubik. Di mana bentuk umum persamaan kubik adalah AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0. Dari persamaan tersebut diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan P, dan D sama dengan Q. Untuk mencari akar ketiga, kita dapat menggunakan rumus X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Karena yang diketahui adalah B dan A, X1-nya itu 2, X2-nya itu min 4, dan X3-nya yang dicari. B sama dengan 0 dan A sama dengan 1. 2 tambah min 4 sama dengan min 2 tambah X3. 0 dibagi 1 sama dengan 0, min 2 dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif 2. Jadi X3 atau akar ketiga dari persamaan kubik di atas adalah 2.